sini saya akan menjelaskan program dan di sini saya akan menjawab soal. Yang pertama, buat algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah prisma segi 5 dengan panjang sisi alas, tinggi, dan tinggi prisma yang diberikan. Baik, kita langsung saja masuk ke programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program menggunakan C++. Yang pertama, fungsi untuk menghitung luas alas segi 5 beraturan. Double hitung alas atau double sisi, retron 5,0 bagi 4,0 dikali pau sisi 2 dikali tan 54 kali MP bagi 180. Setelah itu, fungsi untuk menghitung keliling alas, double hitung keliling alas atau double sisi, retron 5 kali sisi. Setelah itu, fungsi untuk menghitung luas permukaan prisma segi 5, double hitung luas permukaan, double sisi, double tinggi prisma, double luas alas sama dengan hitung luas alas kali sisi atau sisi, double keliling alas sama dengan hitung keliling alas atau sisi, retron 2 kali luas alas, kali keliling alas, kali tinggi prisma. In main double sisi, tinggi prisma. Setelah itu, input dari pengguna. Masukkan panjang sisi alas segi 5, masukkan tinggi prisma. Setelah itu, hitung luas permukaan. Double luas permukaan sama dengan hitung luas permukaan atau sisi tinggi prisma. Setelah itu, luas permukaan prisma segi 5, luas permukaan satuan persegi. Setelah itu, return 0. Kita run, kita tunggu. Setelah itu, masukkan sisi alas segi 5. Misalnya kita masukkan 8. Terus kita masukkan 10. Kita enter. Nah, maka hasilnya akan keluar. Di sini saya akan menjawab soal yang kedua. 5. Bangun ruang dengan alas segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jawab, teori limas adalah konsep dalam matematika yang membahas tentang bangun ruang 3 dimensi dengan alas berbentuk segi banyak dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Berikut adalah beberapa poin penting tentang limas. Yang pertama, ciri-ciri limas. Memiliki satu alas berbentuk segi banyak atau segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Sisi tegaknya berbentuk segitiga, sisi tegak bertemu di satu titik puncak. Yang kedua, rumus penting. Volume V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Setelah itu, jenis-jenis limas. Limas segitiga, alas berbentuk segitiga. Limas segi 4, alas berbentuk persegi atau persegi panjang. Limas segi 5, alas berbentuk segi 5, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja masuk ke programannya. Di sini ada dua program, yaitu dinamis dan statis. Baik, di sini kita masuk ke pemrograman dinamis C++. Yang pertama, using namespace. Setelah itu kelas limas, privat, double kali alas kali tinggi kali sisi miring. Setelah itu kita ke public atau konstruktor untuk mengalokasikan memori. Limas, buka kurang double A, double T, double S, alas sama dengan neo double, tinggi sama dengan neo double, sisi miring sama dengan neo double. Setelah itu, fungsi untuk menghitung volume limas, double hitung volume, retron 1,0 bagi 3,0 kali alas kali tinggi. Fungsi untuk menghitung luas permukaan limas, double hitung luas permukaan, retron kali alas kali 4 kali alas kali sisi miring bagi 2. Destruktor untuk menghapus alokasi memori. Setelah itu kita meminta input alas tinggi dan sisi miring dari pengguna. Masukkan panjang alas limas, masukkan tinggi limas, masukkan panjang sisi miring limas. Siap itu membuat objek limas secara dinamis. Limas kali limas sama dengan neo limas A, T, S. Siap itu menampilkan hasil. Siap itu menghapus objek limas untuk menghindari kebocoran memori. Setelah itu kita return 0, seperti itu run. Kita tunggu. Setelah itu kita masukkan panjang alas limas.
Ya, kita masukkan 4, kita enter. Kita masukkan 6, enter. Setelah itu masukkan 2, itu enter. Maka kode eksklusif sukses. Baik, di sini kita masuk ke program statis. Yang pertama, using namespace std kelas 5, privat double alas tinggi sisi miring. Setelah itu public konstruktor untuk menetapkan nilai alas tinggi dan sisi miring. 5 sebuah kurung double A, double T, double S. Alas sama dengan A, tinggi sama dengan T, sisi miring sama dengan S. Fungsi untuk menghitung volume limas yaitu double hitung volume retron 1,0 bagi 3,0 kali alas kali tinggi. Fungsi untuk menghitung luas permukaan limas double hitung luas permukaan retron alas kali 4 kali alas kali sisi miring bagi 2 in main double A, T, S meminta input alas tinggi dan sisi miring dari pengguna. Masukkan panjang alas alas limas, masukkan tinggi limas, masukkan panjang sisi miring limas. Setelah itu memuat objek limas dengan variabel statis, yaitu menampilkan perhitungan volume limas, luas permukaan limas, retro 0. Setelah itu kita run, kita tunggu. Setelah itu kita masukkan 4, kita enter. Masukkan 6, enter. Setelah itu masukkan 2, setelah itu enter. Nah, maka hasilnya akan keluar. Baik, program dinamis lebih singkat daripada program statis. Di sini saya akan melanjutkan soal yang selanjutnya, yaitu bagaimana operator penugasan gabungan jumlah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan lain-lain dapat mempermudah penulisan kode dalam algoritma. Berikut contoh penggunaannya. Jawab, operator penugasan gabungan seperti jumlah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, dan bagi sama dengan, membantu menyederhanakan penulisan kode dengan mengurangi redundansi. Operator ini memungkinkan kita untuk menulis ekspresi yang lebih ringkas dan mudah dibaca dibandingkan dengan bentuk penugasan yang lebih panjang. Manfaat utama, menghemat waktu, tidak perlu menulis variabel 2 kali. Yang kedua, meningkatkan keterbacaan kode. Kode menjadi lebih singkat dan jelas. Yang ketiga, efisiensi eksekusi. Beberapa compiler dan interpreter dapat mengoptimalkan operator ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pemrogramannya. Baik, di sini kita masuk ke pemrograman, yaitu using namespace std in main in x sama dengan 10, x kali sama dengan 5, kan nilai x setelah dikali sama dengan 5, salah, bukan kali. Baik, sih kita masuk ke kode pemrograman. Baik, di sini kita masuk ke pemrograman. Include IOStream using namespace std in main. In x sama dengan 10, x jumlah sama dengan 5, count nilai x setelah jumlah sama dengan 5. Setelah itu in y sama dengan 20, y kurang sama dengan 4, count nilai y setelah kurang sama dengan 4. Nilai Z sama dengan 3, Z dikali sama dengan 2, count nilai Z setelah dikali sama dengan 2, double W sama dengan 8, W dibagi sama dengan 2, count nilai W setelah dibagi sama dengan 2, return 0. Setelah itu kita run. Kita tunggu, maka hasilnya akan keluar. Dan kode sukses. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Jelaskan bagaimana struktur if-else dapat digunakan dalam pemrograman untuk menangani multiple kondisi. Berikut contoh program sederhana yang menentukan apakah sebuah tahun adalah tahun kabisat atau bukan. Jawab, struktur if-else dalam pemrograman digunakan untuk menangani beberapa kondisi yang saling berkaitan. Dengan menggunakan if-else, program dapat memeriksa kondisi secara berurutan dan hanya menjalankan blok kode pertama yang memenuhi syarat. Kode if-else. If mengecek kondisi pertama, jika benar maka kode dalam blok ini akan dijalankan.
Else, I mengecek kondisi berikutnya jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Else menjelaskan blok kode. Default jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Contoh menentukan tahun kehabisan. Tahun kehabisan adalah tahun yang habis dibagi 4, tidak habis dibagi 100, kecuali juga habis dibagi 400. Baik, kita masuk ke pemrogramannya, yaitu include EO stream. Using namespace std, in my, in tahun, input tahun dari pengguna, count, masukkan tahun, chain tahun. Mengecek apakah tahun kehabisan. Tahun per set 400 sama dengan 0, sama dengan 0. Count tahun adalah tahun kehabisan. Else tahun 100 sama dengan 0. Count tahun bukan tahun kehabisan. If tahun 4 sama dengan 0. Count tahun adalah tahun kehabisan. Count tahun bukan tahun kehabisan. Siapa itu return, yaitu kita run. Masukkan tahun. Kita masukkan 400. Setelah itu kita enter. Maka kode sukses. Tahun adalah tahun kehabisan.